Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي الصلاة والسلام: يحشر يوم القيامة المرء مع من أحب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersama-sama kita untuk selalu mengucap syukur kepada Allah. Di mana kita bersyukur kepada Allah pada saat ini kita masih diberi oleh Allah umur serta diberi oleh Allah sehat. Kalau masih diberi oleh Allah umur, diberi oleh Allah sehat, berarti kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani hidup. Jadi perlu kita ingatlah, jangan sampai saat diberikan oleh Allah kesempatan kita hidup ini, lalu hidup ini kita ambil kesempatan. Nah, siapa jalan hidup ini mengambil kesempatan? Ya, nang lalu berperibahasa, apabila lagi ambil tampulu masih hidup. Nah, ini nang peribahasa yang salah adalah ini apabila lagi ambil tampulu masih hidup. Nah, kalau berperibahasa apabila lagi ambil tampulu hidup, untuk kita memperbanyak amal ibadah bagus, yaitu prinsip. Tapi kebanyakan kita nih, apabila kita nih berucap, artinya apabila lagi jar kita hidup nih tampung hidupnya. Nah, itu tuh langsung hamdak. Kayak berat kita menganggap hidup nah ini nih, artinya apa jar seorang ya. Ibarat nang kaya berusaha, kayak berat nang kaya begawi, semata-mata usaha dan gawian aja nang diutamakan. Nah, artinya apabila aja tadi itu tadi karena kesempatan dan kita lagi hidup. Nah, padahal tanggaran kita hidup ini kadeda perlu kita ingat nang artinya nang tahu hajar Allah nang maha tahu. Nah, maka dari itulah kita disuruh oleh Nabi itu nanggaran kita hidup ini harus ingat. Apa nang kita ingat? Kita akan kembali semua kepada Allah. Nah, saat kita kembali itu kita lihat ada nang lah kita bawa. Nah, kadada. Nah, kelihatan tak? Kadada. Nah, kita bawa ada kelihatan berupa amal baik dengan amal nang kada baik. Nah, maka dari itu selagi kita diberi oleh Allah hidup, selagi Allah diberikan kepada kita sehat, maka kita gunakan untuk beramal lawan wa ibadah. Nah, termasuk pada malam ini dengan umur dan sehat yang Allah berikan kepada kita,
Alhamdulillah kita kawan menggunakannya duduk dalam majelis ilmu. Artinya kita nuntut ilmu ini hukumnya wajib. Nah berarti dalam kewajiban kita pada saat ini artinya kita kerjakan. Berarti saat kita mengerjakan daripada perintah Allah kewajiban, nah berarti karena kita dalam ibadah. Mudah-mudahanlah kita minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala umur dan sehat yang Allah berikan kepada kita kaum menggunakannya semua untuk beramal lawan ibadah. Nah itulah minta lawan Allah. Mudah-mudahan kita kaum menggunakannya untuk beramal lawan ibadah. Amin. Allahumma amin. Berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah menyuruh kita berselawat itu. Artinya kita berselawat itu perintah dari Allah. Maka dari itulah perbanyaki ujar Allah Ta'ala membaca selawat. Nah dengan harapan dengan selawat yang kita baca sebagai penghubung kita lawan Nabi kita Muhammad. Ya, supaya kita tahu. Karena semua apapun yang ada, nah ini hubungannya lawan Nabi. Jika ada Nabi Muhammad itu Allah akan menjadikan apa yang ada. Nah makanya semua apa yang ada ini itu terhubung lawan Nabi. Nah maka dari itu kalau kita sudah tahu hubungkan selalu diri kita, hubungkan selalu ingatan kita, hubungkan selalu pikiran kita, hubungkan selalu pandangan kita kepada Nabi kita Muhammad. Nah sehingga sesuai dengan ucapan wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku menyaksikan. Nah kalau orang saksi itu melihatlah apa jangan dilihat itu nah diisi, jangan sampai kosong. Apa isinya? Kembalikan kepada asal secara nang apa nang ada ini dari Nabi. Nah maka dari itu ketika kita mengembalikan itu daripada Nabi, berarti connect ngarannya daripada iman kita. Berarti ngarannya ilmu kita itu artinya bujur bermanfaat. Nah maka dari itu mudah-mudahanlah dengan selawat itulah dan mengonekkan kita dan menghubungkan kita lawan Nabi kita Muhammad. Nah kayak kita bisa apa jualan? Isi paketnya itu ada, maka connect itu cepat. Entah kemana aja toh. Entah kemana aja dan disambungkan. Nah apa aja dan dilihat tadi kan. Asal connect artinya ada di dalam, artinya HP kita itu paketnya. Nah maka dari itulah dan mengonekkan ini dan artinya dilatih, dibiasakan. Karena tanpa latihan, tanpa kebiasaan itu tidak akan bisa. Nah, jadi mudah-mudahan selawat yang selalu kita baca menjadikan penghubung diri kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Nah, kemudianlah teruskan daripada pengajian kita. Walaupun lawas lagi, karena pertama tadi artinya di bulan, artinya maulid tadi, artinya banyak dan artinya orang minta pas kena malam Jumat lah, jadi kasihan juga artinya meminta isiakan lah. Nah jadi alhamdulillah pada malam ini walaupun kita artinya karena artinya belum kena kawaran masih ada yang melanjutkan, nah sama aja. Kenapa? Karena dalam majelis itu tujuannya kita bersama-sama untuk menuntut ilmu. Nah jadi majelis itu tujuan niat kita untuk kita artinya menuntut ilmu. Nah, jadi di situ apabila kita artinya ada dalam majelis, maka majelis itu yang disebutkan oleh Nabi itu raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Mudah-mudahan kita selalu didudukkan oleh Allah artinya di tempat yang disebut yaitu raudhatun min riyadil jannah ini. Amin. Allahumma amin. Dan berkata setengah arif billah. Nah, orang yang arif
billah. Nah makanya kan kalau di dalam tetel para artinya masyayikh itu ada bertetel nangarannya al-alimul allamah. Berarti orang itu alim lawan bersangkatan alim al-arif billah. Nah, kalau sudah bertetel al-arif itu alif lam itu dalam ilmu nahwu itu menyatakan bahwasanya alif lam itu alif lam ma'rifah. Artinya alif lam ma'rifah itu artinya orangnya yang bujur kenal. Kalau nya sudah billah, ngajar saya sama bikana makana wa biyakunu ma yakunu. Artinya selalu dimanapun ia berada itu bersama Allah dan Rasulullah lah ingatan dan pandangannya. Nah, jadi bahwa seuntur kalau orang sudah bergerak alif billah itu kadada lagi lupanya lawan Allah. Nah, jadi kita jangan sembarang lah kalau kena lima ada guru-guru kena. Nah, artinya jaga ibarat kena akan biar kita sini deh. Artinya pas jadinya kan digelari al-arif billah jangan. Iya kena sembarangan itu. Nama anak-anak yang artinya yang gelar-gelar kan. Iya. Cuma kita dianjurkan. Artinya memberikan gelar-gelar itu kepada yang baik. Cuma gelar itu ada ketentuannya. Sama kayak misalnya nih, itu kelampayan. Itu kan digelari oleh guru sidin yang memberi gelar itu. Al-Banjar itu guru sidin. Pada saat saya mengaji di Mekah itu kan. Artinya di situ ada yang dari Bugis, Wahab, dan Abdul Samad dari Palembang. Nah, cuma yang mendapat gelar Sidin Al-Banjari itu dari guru Sidin. Nah, maka dari itu jangan sampai wani-wani kita mandang di Al-Banjari. Kalau Banjar itu bebas umum toh, kan itu masyarakat warga Banjar. Kalau sudah al itu ada alif lam itu Masya Allah. Jadi kalau Al-Banjari Datuk Kelampayan itu pantas wajar beliau itu menyandang itu Al-Banjari. Karena alif lamnya itu alif lam ma'rifah. Menyatakan sidin itu benar-benar ma'rifat kepada Allah, ma'rifat kepada Rasulullah. Menanda di bahasa Hafidz ini Al-Banjari, mohon maaf loh. Bergelar Al-Banjari, ada ma'rifat Allah Ta'ala, lon dunia ma'rifat. Nah, ada cucuk itu, makanya ya. Modal Al-Banjari, ada mudah-mudah dikaji dulu. Jadi jangan sembarangan. Karena alif lam itu menunjukkan itu artinya isim ma'rifah. Jadi isim itu nama ma'rifah itu orang yang bujur-bujur kenal, bukan hanya kenal. Makanya itu apabila orang ma'rifah itu bukan hanya kenal, karena lain lagi dalam hati, dalam pikirannya, dalam perasaan itu Allah dan Rasulullah. Nah, kayaknya untuk melampaui teman dapat bilang dia sebagai seorang wali kutub. Nah, jangan ada kelampaian. Sedangkan apa guru sekompol aja sini, artinya keturunan daripada Datuk Kelampaian kada mau sini. Mengambil nama, karena sebenarnya itu sini nempasnya lah. Karena daripada keturunan situ kan. Nah, sini kan orang yang ma'rifah ke lawan Allah. Tapi sini maulah kampung dikenal oleh kita dengan sebutan abah guru sekumpul gelar sini lah. Nah, padahal sini Masya Allah. Artinya sampai juga kepada makam wali kutub. Beliau Masya Allah. Kalau amaliyah beliau hari-hari itu kan ada lain lagi dalam majlis-majlis itu pasti membawa kita untuk berselawat kepada Rasulullah. Nah, jadi menjadikan sini, mendudukan sini ma'rifatnya itu kepada Rasulullah. Nah, jadi sini artinya orang yang bujur-bujur ma'rifat. Dan jadi berkata orang yang artinya arif billah ini supaya kita tahu nah nang tetel pangkat nang orang nang arif billah. Jadi kita kan sembarangan lagi lah. Jadi kalau seumpamanya orang sudah dapat nang tetel kayak itu artinya sudah nang diberikan nama
Nah berarti orang ini memang lawan Allah lawan Rasulullah ingatannya. Jadi orang ini ma'rifah, kalau orang ini ma'rifah, jadi kita meminta benar bahasanya itu artinya keberkahan daripada mereka. Nah, jadi kita minta barokah lah. Nah, karena orang-orang yang dengan Allah, bersama dengan Rasulullah itu artinya kita menyakawa minta benar barokah lah. Nah, artinya barokahnya itu baik kita doa atau menyerahkan diri kita bersiris mau jaga batarika nantinya mampu kita sebagai artinya anak angkat barang itulah punya ada kawan misalnya jadi murid saya jadikan artinya jadi anak angkat kalau sudah mau gitu lah. Nah artinya kenapa jangan maka itu artinya mengharapkan karena apabila kita berangkat cuitan dengan orang-orang yang alim-alim dan guru-guru itu artinya kita akan dapat doa mereka madat sirnya daripada doa mereka terdapat. Nah itu kelebihannya. Dan kita kadang-kadang banyak bela dan itu tertawa. Kadang-kadang lawan orang-orang alim dan orang guru kadang mau angkat cuitan tapi jawab terjawab angkat cuitan orang suki angkat cuitan tidak ada apa-apanya. Nah cuma ini harapannya tadi kan artinya dunia yang diutiknya. Nah kalau kita dengan orang-orang yang alim artinya bila orang alim itu dunia akhirat akan kita dapati. Nah mudah-mudahan kita lah artinya ada misi, artinya seorang, artinya guru, sekaligus kita angkat sebagai artinya orang tua kita, nah di mana sebagai memberikan nasihat lawan kita lah. Nah kita ada mandang baik kita tua atau bukan, nah kita pandang itu ilmunya. Nah makanya dari itulah, artinya Nabi Sulaiman itu kan ketika diberikan oleh Allah pilihan, beliau memilih ilmu karena para ulama artinya itu adalah pewaris daripada para nabi dan para rasul. Dan jadi apa kata beliau? Artinya dan orang alim tadi kan. Artinya sini mengatakan al-baqa'u ayyakuna minallah lillah billah. Nah ujar sini artinya baqa. Kalau baqa itu bahasa kita itu kan artinya kekal. Artinya ialah bahwa seseorang berkeyakinan. Nih kita nih berkeyakinan di anak bujur-bujur. Artinya di dalam hati kita nih jangan ada keraguan-keraguan lagi. Iradat dan kudrat Allah Subhanahu wa taala semua. Nah, jadi kita melawan Allah itu merasakan dan yakin bahwasanya kudrat dan iradat, arti kudrat itu kita kuasa, kita kawal. Nah lalu kehendak kita macam-macam. Nah maka dari itulah ingatkan, rasakan, kita kawal, diberi kawal oleh Allah. Kita berkehendak, kadang-kadang kehendak kita itu bisa dikabulkan oleh Allah, bisa juga kadang. Jadi kita jangan kena 5 kali dikabulkan, lalu lawan Allah Ta'ala model kada terima. Nah kebanyakan kita jadi gini nih, kayak kita begawe usahanya lah. Kan kita hitung gawean ini menghasilkan sekian. Ternyata 5 kita gawe kada dapat hasilnya sekian. Nah lalu kita berkata, tanpa makanya kini Allah Ta'ala dalam aku. Nah bisa salah kada boleh cuma sekali begitulah. Nah jadi kita kembalikan kepada dengan kita ini kudrat dan iradat itu semua dari Allah, kita dari Allah dan kembali kepada Allah. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, kepunyaan Allah, dan semuanya makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dengan minallah ialah dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat Tuhan minallah, ilallah, billah. Nah, itu ada kalimat aja itu karena. Nah, jadi kita ini dijadikan oleh Allah. Sekalian yang dilakukan di alam ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa aja yang ada di alam negeri itu kan
itu jangan sampai kita kadang melihat nang mengolahnya toh, nang menjadikannya toh, itu adalah Allah. Nah, jadi kita memandang sesuatu itu, pandanglah nang menjadikannya sesuatu itu siapa? Ialah Allah. Maka apabila sudah sesuatu itu kita pandang artinya Allah, dan disitulah kita tadi nang makamnya Bapa billah. Artinya dalam ingatan pikiran kita itu selalu Allah. Sama lagi kita hidup deh. Apabila nang hidup itu dengan kita cari dunia, maka dalam ingatan pikiran kita itu dunia aja, duit aja. Duit aja. Kalau bahasanya la maujudul fulus wa huwa maqbus. Kalau dan duit kan harapan hidup bangunan ayat itu peribahasa tadi kan. Dalam kata-katanya. Jadi dalam pikiran ingatan itu adalah duit aja. Makanya kita disibukkan oleh semata-mata yang kita cari hanya duit. Nah, jadi kayak itu aja maksudnya apa aja yang ada ini abunya kawan di ingatan kita, di pikiran kita, jangan sampai kita lupa lawan Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kamu dan yang memperbuat amal-amal kamu. Kita ada. Memang secara syariat orang Tuhan. Namun pada hakikatnya kita ada ini yang menjadikannya Allah. Dan sebab kita ada ini sebab siapa? Sebab Rasulullah. Jadi tinggal kita jadi memainkan. Karena ilmu itu tahu. Kalau orang tahu itu terserah aja memainkannya. Sebenarnya orang berdagang juga, tahu permainan dagang begini, tinggal aja lagi mainannya. Nah, timbul tertawa, tahu sudah mainannya hasilnya sekian. Nah, kita kayak gitu lah. Artinya yang kita mainkan ini adalah ilmu apa? Ilmu tentang masalah kemakrifatan kita. Artinya pengenalan kita kepada Allah, pengenalan kita kepada Rasulullah. Nah, saat kita melihat sesuatu, apapun sesuatu itu yang ada, dan menjadikannya Allah. Dan sesuatu itu tidak ada jika ada Rasulullah. Jadi mainkan dua dunia. Allah Rasulullah. Atau seumpamanya Rasulullah aja kita mainkan. Boleh nggak boleh? Kenapa? Mendakarani kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang menyebut ikam wahai Muhammad, pasti otomatis akan ingat lawan aku. Tersebut lawan aku. Nah, makanya jalannya kita menyadar yang paling nyaman, cepat, kejar guru, tepat, dan lebih uyuh, itu menyaluri jalan daripada Nur Muhammad atau mengingat lawan banyak Rasulullah. Itu jalan yang aman. Amannya di mana? Amannya kita kalau kita seumpamanya kisah, banyak benar aja baca selawat sekian puluh ribu. Nah, dalam keadaan sombong kita tetap mengisahkan selawat kita itu tetap diberi pahala. Ada khusyuk kita dalam membaca selawat dari kamu, bercampur baur ingatan kita dengan tetap pahala. Beda dengan yang lain, amalia. Kalau amalia yang lain kita kisahkan habis selesai. Kadang khusyuk kita membacanya, kadang-kadang dapat pahala. Ini kehebatan Nabi Muhammad itu diberikan oleh Allah. Artinya kita baca selawat, kita ingat beliau dalam keadaan apapun, kita tetap diberi oleh Allah Ta'ala kelebihan itu, tetap diberikan pahala. Itu keistimewaan Rasulullah. Nah, cuma kita punya kawan adab, kita pulang adab, kita harus untuk itu sudah untuk adab. Nah, jadi kita ada adab, caranya tunjukkan menjikibat yang bagus-bagus. Nah, ingat Rasulullah, menyebut Rasulullah, maksudnya dalam keadaan kita baudu, hati yang punya kawan selalu untuk mentaati makan daripada Rasulullah, untuk menghadirkan Rasulullah, dan gitu dan bagusnya lah. Nah, jadi maksud dari Allah ialah bagi orang-orang, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan madhar Allah Subhanahu wa ta'ala artinya majhar Allah ialah kenyataan bagi adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dari billah ialah maujud seseorang itu, sebab hak Allah Ta'ala artinya maujud hamba ini dengan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya.
Kalau pada sebenarnya pada hak itu sebenarnya. Artinya wujudnya kita ini itu kejahiran daripada wujud, arti wujud itu adanya Allah. Wujudnya kita ini kejahiran dan kenampakan Rasulullah. Jangan kita menyatakan diri kita Rasulullah. Salah kan? Mana kita jahilkan itu apa? Dan kita zahirkan itu adalah ingatan kita, perasaan kita di dalam kerasaan dan ingat kita itu, dan kita zahirkan ingatan kita adalah Rasulullah. Maksudnya apa? Maksudnya semua yang ada ini dari Rasulullah. Maka apabila sudah kita kawankan kayak ini, ya namanya Nabi itu kan, yusharu yawmal qiyamati al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat kelak siapa yang dicintainya. Kita mana ini mencintai Rasulullah, buktinya kita dengan hatinya menghormati dengan puja Nabi, dan kita menuntut ilmu itu wajib dalam hadis sunnah. Nah, berarti ini menunjukkan kita cinta lawan Nabi. Maka sudah jelaslah akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Nah, kemudian bermula makam panah. Berikan makam baka. Di baka itu berdanam di hati, berdanam di ingatan, berdanam dipikirkan, billah hanya Allah. Kemudian hanya Rasulullah. Dua ini jadi. Nah, itu kalau orang nang baka. Bakanya kena background Allah lawan Rasulullah. Nah, makanya kalau dalam amaliyah di dalam kitab Simpan Berharga ini itu disuruh kita artinya mengamaliyahkan banyak istiqroh. Istiqroh itu kan artinya merasakan dengan perasaan bahwasanya ilmu menyatakan kerja lain yang kita rasakan jasmani dan rohani ini daripada Nur Muhammad. Nah, itu rasakan begitu. Jangan ada keraguan-raguan kita. Karena kita ini banyak ragu. Jadi jangan pulang kelayan pengarang kitab ini. Jangan ragu. Karena kita ini yang mengatakan itu adalah Rasulullah. Siapa lagi yang kita percaya? Kalau para ulama, para guru-guru kan, itu ulama dan guru bisa kada kita percaya. Namun Rasulullah ini bukan kita percaya lagi, siapa lagi? Nah, makanya ketika Sayyidina Jabir ditanya itu kan jelas hadisnya. Awal-awal sesuatu itu sebelum sesuatu itu ada apa? Nah, ada wa nuran nabiyika. Nah, yang nur itu tadi yang lebih awal dahulu lah ada secara hakikat. Secara syariat yang itu Allah. Tapi syariat ini belum ada lagi. Artinya terlebih dahulu itu hakikat. Ketika Allah dalam kesendirian, supaya ada yang menyebut tahu dengan Allah, lalu dijadikan Allah alam syariat. Lalu alam syariat itulah ada sebutannya, ada namanya. Nah, maka dari itulah kita alhamdulillah saat ini diberikan oleh Allah pengetahuan dan pegang serta yakini jangan ada keraguan-raguan. Nah, hanya banyak namanya itu kan kita dihantu-hantui. Artinya supaya jangan meyakini. Artinya dolah kita ragu. Kenapa? Karena daripada iblis dan syaitan itu tujuannya supaya kita menjauh dengan Allah, menjauh dengan Rasulullah sehingga bersama dengan mereka. Nah, jadi di pengajian kita dulu lah. Pada intinya tadi kita membatalkan, artinya mengalahkan dalam hati, dalam ingatan pikiran kita Allah dengan Rasulullah. Apabila sudah Allah dengan Rasulullah SAW dan ingatan kita, maka kita termasuk orang-orang yang ma'rifat. Mudah-mudahanlah kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mati kita dalam keadaan ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Dan diistiqomahkan oleh Allah dalam kita menuntut ilmu, dalam kita mencari berusaha, niat kita apabila dapat rezeki itu kita gunakan untuk beribadah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkanlah. Amin Allahumma amin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.